garis besar kita esai. Kayak mulai dari bagian pertama. Hukuman, penghukuman dan kerajaan. Pasal 1 ayat 39. Jadi ayat bagian ini fokus pada penghukuman Tuhan atas Yehuda. Ya, yaitu bangsa Israel. Karena susahnya tobat total gitu loh Bapak Ibu. Harus dihukum oleh Tuhan. Syukurnya kalau Tuhan menghukum kita, tidak untuk memusnahkan, mendidik. Itu saya katakan tadi bedanya kalau kita manusia. Kalau kita menghukum anak kita kadang-kadang ada niat untuk menghabiskan gitu ya. Tapi kalau Tuhan enggak. Tujuannya mengingatkan, membimbing, menegur supaya kita kembali kepada Tuhan. Nah kita mulai dari saya pasal 1 ayat 12. Penghukuman dan pengharapan bagi Yerusalem diawali dengan tuntutan hukum ilahi terhadap Israel. Mulai dari sini ditegaskan oleh Yesaya. Hukuman-hukuman yang akan dialami oleh mereka kalau mereka tidak sungguh-sungguh tobat kepada Tuhan. Baik hukuman jasmani, baik hukuman rohani. Baik hukuman secara material, pasti mereka alami kalau mereka tidak taat. Sama untuk kita juga. Bisa kita mengalami berbagai jenis-jenis hukuman rohani, jasmani, material tadi. Kalau kita masih mengikuti cara pikir, sikap, karakter orang Israel yang susah tobat total itu loh Bapak. Yesaya pasal 13 ayat 27. Disinggung lagi tentang penghukuman dan dampak penghukuman itu bagi bangsa Israel. Tapi dijelaskan ada pengharapan sekali kita dihukum oleh Tuhan. Karena kesalahan kita sendiri. Ada pengharapan, ada pemulihan. Ada berkat Tuhan. Mereka seringkali Bapak Ibu, saya pelajari sekian tahun Alkitab kita. Seringkali Tuhan menuntut kita beres dulu dengan Tuhan. Maka berkat itu akan lebih cepat diturunkan kepada kita. Itu yang saya selalu pelajari. Nah, di samping itu juga disinggung oleh saya nubuatan hukuman bagi Babel, Asyur, Filistin. Palestina sekarang. Moab, Syria. Syria itu Turki sekarang. Dan bangsa-bangsa lain. Karena mereka menghalang-halangi orang Israel menyembah Tuhan. Yesaya pasal 28 ayat 39. Menjelaskan tentang kenubuatan kejatuhan Yerusalem. Karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, bisa kita banyak bercermin dari kehidupan bangsa Israel. Yang mana saya katakan, jadi kita tidak perlu mengulangi dosa yang sama seperti yang mereka lakukan. Cukuplah bangsa Israel dulu melakukan dosa itu mereka dihukum. Artinya kita bisa belajar untuk menghindari dosa-dosa yang dulu dilakukan oleh bangsa Israel. Maka saya berpikir Bapak Ibu, harusnya orang kita di zaman sekarang lebih mudah diberkati oleh Tuhan. Karena kita bisa belajar dari kesalahan bangsa Israel untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Yesaya pasal 36 ayat 39. Secara historis jelaskan di sana tentang kehidupan Raja Hizkia. Ya. Dan sekaligus juga menubuatkan pembuangan penghukuman lagi bangsa Israel ke Babel karena ketidaktaatan. Bagian yang kedua kita Yesaya pasal 40 sampai 66. Berpusat pada pesan pengharapan dan penghiburan. Artinya di tengah-tengah pembentukan Tuhan, penghukuman Tuhan tidak ada kata putus asa. Tapi tetap harus punya pengharapan, harus tetap punya semangat karena pengharapan kepada Tuhan itu tidak akan pernah membuat hidup kita semakin hancur di hadapan Tuhan, tapi semakin Tuhan berkati. Bagian yang pertama, pasal 40 sampai dengan 48. Dijelaskan harapan bagi kaum buangan. Sekalipun bangsa Israel itu karena ketidaktaatan harus dihukum dan dibuang di Babel. Tapi saya mengatakan, kalau kalian tobat, berubah di sana, Tuhan akan pasti pulihkan. Tuhan pasti selamatkan. Itu sampaikan oleh Yesaya kepada mereka. Supaya mereka mengingat kembali bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang jahat. Bukan Tuhan yang bengis. Bukan Tuhan yang selalu suka lebih dulu membinasakan orang. Enggak, tapi berikan ruang waktu kesempatan untuk bertobat dan berubah. Ini saya kira pesan ini penting juga buat kita. Bagian yang kedua, hamba yang menderita dijelaskan dalam pasal 49 sampai dengan 55. Di sini berisi tentang nubuatan penting tentang hamba Tuhan. Hamba Tuhan di sini menjelaskan peran Tuhan. Fungsi Tuhan yang mau merendahkan hatinya. Serendah-rendahnya. Dengan dia turun dari surga yang agung dan kudus itu. Datang ke dunia ini. Hidup sama-sama dengan manusia. Merasakan suka duka sebagai manusia. Merasakan penderitaan pergumulan sebagai manusia.
Itu jelaskan dalam Yesaya pasal 53. Kenapa Tuhan Yesus lakukan itu? Supaya Tuhan efektif, produktif, mengampuni dosa manusia, dan berikan jaminan hidup yang kekal. Ada di TikTok hari-hari ini, meledek, menghina. Misi Yesus datang ke dunia dengan mengatakan, lo katanya Tuhan bisa kalah sama manusia dengan dia mau dihukum gantung di kayu salib. Itu berarti bukan Tuhan. Itulah cara berpikir